Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, kita akan belajar bersama tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Ini merupakan materi biologi untuk kelas 12 SMA. Pada persilangan dihibrid, menurut Mendel akan menghasilkan rasio fenotip 9331. Tetapi tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Terdapat beberapa kasus menghasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Meskipun demikian, rasio fenotip ini masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi kalau kita lihat untuk persilangan dihibrid, ini rasio atau perbandingan fenotipnya adalah 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Nah, ini kalau kita jumlah, maka nanti jumlahnya adalah 16. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang penyimpangan semu hukum Mendel ini. Yang pertama adalah interaksi gen atau disebut dengan atavisme. Atavisme ini merupakan peristiwa dua gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan fenotip. Nah, ini terjadi pada ayam. Nah, ini pada jenggernya atau pialnya. Ini ada yang berpial atau jengger single, ada pea atau biji, kemudian walnut, ada juga yang rose atau mawar. Nah, sekarang kita lihat bagan persilangannya seperti ini. Nah, di sini parentalnya adalah ayam berpial rose, jadi kalau R-nya besar, P-nya kecil, ini rose ya kan, dengan biji atau PA, maka nanti gametnya seperti ini, R besar, P kecil, R yang sini adalah R kecil, P besar. Maka F1-nya 100% adalah walnut. Nah, ini tolong diperhatikan. Apabila R-nya besar, P-nya besar, ini walnut. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini adalah ada interaksi antara gen R besar dengan P besar, sehingga menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Jadi, walnut ini merupakan karakter baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, sekarang jika F1 disilangkan sesamanya, jadi ini ya, F1 disilangkan dengan F1, maka nanti gambarnya seperti ini. Jadi ini sudah saya terangkan di video saya sebelumnya pada waktu membahas persilangan dihibrid, bagaimana cara menentukan gamet ya. Jadi nanti tolong kalau kurang jelas nanti bisa dilihat lagi pada video saya sebelumnya, yaitu tentang persilangan dihibrid. Nah, maka di sini gametnya adalah R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Nah, untuk memudahkan maka saya buat tabel seperti ini. Nah, ini tolong tabelnya diperhatikan. Yang ke sini kita bikin seperti ini, yang ke bawah seperti ini. Nah, di sini setiap ada R-nya besar, P-nya besar, itu walnut. Seperti ini walnut. Ini juga walnut. Karena apa? Mengandung R besar dan P besar. Tetapi kalau R-nya besar, P-nya kecil, ini rose atau mawar. Jadi seperti ini. Kemudian kalau R-nya kecil,
P-nya besar, ini PA atau biji, sedangkan kalau R-nya kecil, P-nya kecil, ini adalah single. Nah, oleh karena itu nanti dari persilangan ini kita peroleh perbandingan fenotip, yaitu walnut ini jumlahnya 9, rose 3, PA 3, ya, kemudian single 1. Nanti silahkan kalau nggak jelas dihitung di sini. Nah, ini jumlah walnutnya berapa, nanti bisa dicek pada tabel ini. Sehingga di sini yang merupakan penyimpangan semuanya adalah terbentuknya sifat baru, yaitu walnut, karena rasio fenotipnya masih mengikuti hukum Mendel, yaitu 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Nah, sekarang saya teruskan yang kedua, yaitu kriptomeri. Kriptomeri ini merupakan peristiwa di mana gen dominan seolah-olah tersembunyi atau kriptos apabila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru terlihat bila berada bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Nah, contohnya di sini pada bunga Linaria marocana. Nanti pada video ini akan kita coba menyilangkan bunga Linaria marocana warna merah dengan warna putih. Ternyata nanti keturunannya ada yang warna ungu. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, ini tolong diperhatikan parentalnya ya. A besar, B kecil, ini bunganya merah. Nah, jadi kalau A-nya besar, B-nya kecil merah. Sekarang A kecil, B besar, bunganya putih. Jadi dilihat kalau A-nya kecil, B-nya besar, nah ini putih. Ternyata F1-nya, nah ini filial pertama atau keturunan pertama semuanya berbunga ungu. Jadi kalau A besar, A kecil, B besar, B kecil, ini ungu. Jadi cara mengingatnya gampang, kalau ada A besar, ada B besar, ungu. Tapi kalau A-nya besar, B-nya kecil, merah. Kalau A-nya kecil dan B-nya besar, itu putih. Jadi ya nanti sesuai dengan definisi dari kriptomeri tadi, warna ungu akan muncul apabila ada dua gen dominan yang menyatu, yaitu A besar dan B besar. Nah, sehingga nanti apabila F1 disilangkan dengan F1, maka akan seperti tabel seperti ini. Jadi ini adalah F2. Jadi F2 itu adalah persilangan antara F1 ini dengan F1, maka gametnya seperti ini. Silahkan diperhatikan. Ini juga sama. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan warna ungu dibanding merah dibanding putih dengan perbandingan ungu 9, merah 3, dan 4 putih. Kita lihat di sini ada A besar, ada B besar, ungu. Ini juga begitu. Nah, pokoknya ada A besar, B besar, ungu. Tapi kalau seperti ini, A-nya besar, B-nya kecil, berarti merah. Kalau A-nya kecil, B-nya kecil, nah ini seperti ini putih ya. Jadi pokoknya A-nya kecil, A kecil, A kecil, putih. Ini juga A kecil, putih. Nah, perkara nanti B-nya besar atau kecil, ini tidak penting. Yang penting A kecil, itu putih. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, ini yang kedua, yaitu kriptomeri. Sekarang yang ketiga adalah epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis itu adalah peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Jadi epistasis ini adalah gen yang menutupi, sedangkan hipostasis itu adalah gen yang ditutupi. Nah, jadi di sini nanti ada dua gen dominan, yang satu menutupi gen dominan yang lain yang bukan alelnya. Nah, ini contohnya pada gandum. Nah, pada gandum ini ada yang kulitnya kuning, ada juga yang kulitnya hitam. Nah, ini adalah tabelnya seperti ini.
gandum hitam disilangkan dengan gandum warna kuning. Nah, di sini parentalnya diperhatikan, ini hitam, H besar, K kecil, K kecil. Di sini kuning, H-nya kecil ya, H kecil, K besar, K besar. Nah, ternyata F1-nya semuanya hitam. Nah, di sini diperhatikan, di sini ada H besar, ada K besar. Warnanya kok bisa hitam? Iya, berarti di sini hitam epistasis terhadap kuning. Karena hitam ini dominan, kuning juga dominan, ternyata fenotipnya yang nampak adalah hitam. Sehingga hitam epistasis terhadap kuning. Atau dengan kata lain, hitam menutupi kuning. Sehingga nanti kalau dilihat di tabel ini, selama ada H besar, ini warnanya hitam. Jadi perkara nanti K-nya besar atau K-nya kecil, pokoknya H-nya besar, maka warnanya hitam. Nah, di sini kita lihat F1 disilangkan dengan F1. Nah, maka nanti gametnya seperti ini. Nah, kemudian dibuat tabel seperti ini. Nah, ini. Kita buat tabel biar mudah. Sini juga sama, maka nanti rasio fenotipnya hitam dibanding kuning dibanding putih 12 dibanding 3 dibanding 1. Nah, kita lihat ini tadi sudah saya katakan, setiap ada H besar warnanya hitam. Tetapi kalau H-nya besar, kalau H-nya kecil ya, ini H-nya kecil, K-nya besar, maka warnanya kuning. Ini juga sama ini. Ini H-nya kecil ya, H-nya kecil, ini. Jadi H-nya kecil, K-nya besar, kuning. Ini juga sama. H-nya kecil, K-nya besar, kuning. Tetapi kalau kecil semua, H kecil, K kecil, maka warnanya putih. Nah, sehingga nanti tolong nanti dicermati, sehingga nanti sahabat dan adik-adik sekalian bisa memahami. Kemudian yang keempat yaitu polimeri. Polimeri itu merupakan bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri, tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Ini juga contohnya pada gandum. Ada yang bersekam merah, ada gandum yang bersekam putih. Nah, ini misalnya ini yang gandum bersekam merah, ini yang putih. Nah, bagan persilangannya seperti ini. Nah, ini M besar semua ya. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Di sini M kecil 1, M besar 1, M kecil 2, M kecil 2. Sehingga nanti di sini warnanya merah, nah ini merahnya gelap ya kan, disilangkan dengan putih. Hasilnya 100% berwarna merah. Nah, kenapa di sini merah gelap, di sini merah sedang? Ini bisa kita lihat dari banyaknya M besar. Semakin banyak M besarnya, maka nanti warna merahnya akan semakin gelap atau warna merahnya semakin kuat. Nah, di sini M besarnya hanya 2. Nah, F1-nya ini ya, ini M besarnya hanya 2, maka merahnya merah sedang. Kemudian F1 disilangkan dengan F1 ya, ini, maka nanti gametnya seperti ini. Nah, ini diperhatikan, ini gametnya, termasuk yang di sini. Jadi yang atas ini misalnya jantan, ini betina. Maka dari tabel ini bisa kita lihat, setiap ada M besar ya, maka warnanya merah. Cuma di sini tingkat merahnya berbeda-beda. Contoh ini M besar semua, maka merahnya gelap. Ini M besarnya 3, maka merah gitu aja. Ini M besarnya 2, M kecilnya 2, maka merah sedang. Di sini, nah ini M besarnya 1 ya, tapi M kecilnya 3, sehingga merah muda. Kalau M-nya kecil semuanya, maka warnanya putih, sehingga merah dibanding putih ini adalah 15 dibanding 1. Nah, ini kalau kita lihat dari perbandingan Mendel yang tadi pada persilangan di bit 9331, kalau kita jumlah ya 15 ditambah 1 tetap jumlahnya 16. Begitu juga dengan tadi yang atavisme, dengan yang
kriptomeri ya, dengan epistasis, hipostasis, itu kalau kita jumlah semuanya jumlahnya adalah 16. Oleh karena itu dikatakan penyimpangan semu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu gen komplementer. Gen komplementer adalah gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila ada salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan karakter fenotip tersebut akan terhalang atau tidak sempurna atau tidak muncul. Nah, contoh ini pada warna bunga yaitu Latarus odoratus. Nah, di sini nanti, nah bunganya seperti ini ya kan. Nah, ini ada yang ungu, ada yang putih. Nah, di sini nanti disilangkan ya bunga Latirus odoratus ini nanti disilangkan putih dengan putih. Nah, ternyata nanti menghasilkan ungu. Nah, tabelnya seperti ini. Kita lihat parentalnya ya. C besar, P kecil, P kecil. Nah, di sini C-nya besar, P-nya kecil, warnanya putih. Sekarang yang berikutnya, C kecil, P besar juga putih. Baru berwarna ungu apabila C-nya besar, P-nya besar. Sehingga di sini C besar dan P besar itu komplementer atau saling melengkapi. Sehingga kalau nanti C besar ada, P besar ada, maka warnanya ungu. Tapi kalau salah satu misalnya ya, C-nya besar, P-nya kecil putih. Atau dibalik sekarang, C-nya kecil, P-nya besar juga putih. Jadi ungu kalau C-nya besar, P-nya besar. Oke. Nah, sekarang F2-nya yaitu F1 diserang dengan F1. Nah, kita buat tabel seperti ini. C besar, P besar, C besar, P kecil. Ini gametnya ya. C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Ini juga sama. Nah, ternyata di sini menghasilkan rasio fenotip ungu dibanding putih 9 dibanding 7. Jadi ungunya 9, yang putih 7. Kita jumlah berapa jumlahnya? Juga sama yaitu 16. Kita perhatikan lagi. Selama ada C besar dan P besar, maka warnanya ungu. Ini juga sama ini. Ada C besar, ada P besar, ungu. Kita lihat lagi ini. Nah, ini. Walaupun C besarnya 1, P besarnya 1, pokoknya hadir dua-duanya maka warnanya ungu. Tetapi kalau C-nya besar, P-nya kecil putih atau dibalik. Kalau C-nya kecil, P-nya besar juga putih. Atau yang berikutnya, kalau C-nya kecil ya, P-nya kecil juga putih. Sehingga warna ungu itu akan muncul jika C besar ketemu dengan P besar. Ini simbolnya seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas, silahkan tulis pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan dari adik-adik dan juga sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan video yang saya tampilkan ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.